Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kamelia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Di sini saya ingin sedikit menerangkan tentang ilmu nahwu, yakni tentang tanda i'rab, isim ma'rifat, dan isim nakiroh, untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Alawiyah Tajul Alam. Baik, yang pertama saya ingin menerangkan i'rab terlebih dahulu. Al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhun aw taqdiron. Jadi, i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kata yang dikarenakan amil-amil yang memasukinya, baik secara lafaz maupun takdir. I'rab sendiri terbagi menjadi 4, yakni rofa, nasab, khofad atau jar, dan jazm. Yang pertama, rofa. Secara bahasa, rofa mengandung makna al-ulu wal irtifaq, yang artinya tinggi dan naik. Sedangkan secara istilah, rofa adalah perubahan yang terjadi di akhir kata yang ditandai dengan tanda dhammah atau tanda lain yang menggantikannya. Rofa sendiri memiliki 4 tanda, yakni dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang pertama, dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa itu pada 4 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal atau bermakna satu. Contohnya muslimun, satu orang muslim, dan muslimah, satu orang muslim perempuan. Lalu selanjutnya pada jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak memiliki pola. Jamak sendiri mengandung makna lebih daripada 2. Contohnya, rijalun berasal dari kata rojulun. Contoh lainnya adalah kitabun, jamaknya kutubun. Jamak antara kitabun dan rijalun itu memiliki pola yang berbeda. Lalu tanda selanjutnya pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang berpola bagi wanita. Polanya adalah alif dan ta yang terletak di akhir kata. Contohnya, al-muslimatun. Dia berasal dari kata al-muslimatun menggunakan ta marbutoh. Kemudian yang terakhir pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan suatu apapun. Contohnya, yansuru, nansuru, tansuru, dan ansuru. Tanda selanjutnya adalah wawu. Wawu menjadi tanda bagi i'rab rofa itu pada 2 tempat. Yang pertama, pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang memiliki pola bagi laki-laki. Polanya adalah wawu dan nun yang terletak di akhir kata. Contohnya, ja'al muslimun. Tanda wawu di kata al-muslimun merupakan tanda bagi i'rab rofa. Lalu asmaul khamsah atau isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumal. Contohnya, ja'a abuka. Lalu i'rab yang selanjutnya adalah khofaz atau jar. Jar memiliki 3 tanda. Yang pertama, kasroh, yang kedua, ya, dan yang ketiga, fathah. Kasroh menjadi tanda bagi
i'rab khafaz itu pada 3 tempat. Yang pertama, pada isim mufrad munsharif atau isim mufrad yang dapat menerima tanwin. Contohnya, raghibtu fi Muhammadin. Kata Muhammadin itu adalah isim mufrad yang dapat menerima tanwin. Lalu pada jamak taksir yang dapat menerima tanwin. Contohnya, marortu birijalin, yaitu pada kata birijalin. Kemudian pada jamak muannas salim. Contohnya, salimtu ala muslimatin, yaitu pada kata muslimatin. Lalu tanda ya menjadi tanda bagi i'rab khafaz itu pada asmaul khamsah. Contohnya, raghibtu fi abika, yaitu pada kata abika. Jika pada rofa dia adalah abuka dan pada nasab dia adalah abaka, maka pada khafaz dia menjadi abika. Lalu pada isim tasniyah, yaitu nazartu ila ahmadain, yaitu pada kata ahmadain, yaitu 2 orang yang bernama Ahmad. Kemudian pada jamak muzakkar salim, contohnya raghibtu fil muslimina, yaitu pada kata muslimina. Lalu tanda fathah menjadi tanda dari i'rab khafaz adalah pada isim ghairu munsharif atau isim yang tidak dapat menerima tanwin. Contohnya, raghibtu fi Fatimah, yaitu pada kata Fatimah. Isim ghairu munsharif itu terletak pada isim yang menunjukkan nama dan isim yang menunjukkan sifat. Tanda i'rab yang terakhir adalah jazm. Jazm memiliki 2 tanda, yaitu yang pertama sukun dan yang kedua hazfun nun atau hazfu illah, yaitu membuang nun atau membuang huruf ilah. Sukun menjadi tanda bagi i'rab jazm, yaitu pada fi'il mudhari shahih akhir. Contohnya, lam yansur berasal dari kata yansuru, lam yadrib berasal dari kata yadribu, dan lam yakun berasal dari kata yakunu. Kemudian hazfun nun, dia menjadi tanda bagi i'rab jazm pada af'alul khamsah. Contohnya, yaf'aluna menjadi lan yaf'alu, taf'aluna menjadi lan taf'alu, yaf'alani menjadi lan yaf'ala, taf'alani menjadi lan taf'ala, dan taf'alina menjadi lan taf'ali. Kemudian hazfu illah, yaitu membuang huruf ilat. Huruf ilah sendiri ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya, atau dapat disingkat juga menjadi ayu. Contohnya yaitu yas'a. Di akhir tersebut terdapat huruf ya tanpa titik, atau disebut juga huruf ilah alif. Apabila dibuang huruf ilah tersebut, maka dapat kita lihat pada contoh berikut. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Pembahasan kita selanjutnya adalah ma'rifat. Ma'rifat adalah isim yang menunjukkan pada suatu yang tertentu atau kata yang khusus. Ma'rifat itu terdapat 7. Yang pertama, isim mudmar, yaitu isim yang menunjukkan kata ganti, atau biasa disebut juga isim domir. Isim domir terdapat 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi apabila sudah dikatakan ana, sudah pasti saya, dan jika sudah dikatakan anta, sudah pasti kamu, dan jika sudah dikatakan hiya, sudah pasti dia. Lalu yang kedua,
isim alam. Contohnya Hindun, kata orang atau nama orang, dan Makkah adalah nama tempat. Jadi isim alam adalah isim yang menunjukkan nama orang, nama tempat, nama hewan, dan nama benda lainnya. Kemudian yang ketiga, isim isyarah, yaitu kata petunjuk. Kata petunjuk itu adalah hadza, hadhihi, hatani, hadzani, tilka, dzalika, ulaika. Kemudian yang keempat ada isim mausul atau kata sambung, yaitu allazi, allati, allazani, allatani, allazina, dan allati. Kemudian isim yang dimasuki alif lam. Contohnya al-baitu, al-kitabu, ar-rajulu, al-ulamu. Jadi kalau sudah dikatakan al-kitabu, sudah pasti kitab yang ini, bukan kitab yang lain. Namun jika dia disebutkan kitabu, maka dia masih ma'rifat. Maaf, maksudnya nakiroh, masih bersifat umum. Contoh yang lain adalah rasulun atau rasul. Kata rasul dia masih nakiroh atau masih umum. Apabila dia dimasuki huruf alif lam, maka menjadi ar-rasul. Dia menjadi ma'rifat atau khusus. Yang dimaksud rasul adalah rasul yang ini. Jadi jika disebutkan rasul, maka bisa salah satu dari 25 nabi dan rasul. Namun jika dikatakan ar-rasul, sudah pasti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari kelima isim tersebut. Yang maksudnya adalah isim yang disandarkan kepada salah satu dari kelima isim yang disebutkan di atas. Contohnya ulamun menjadi ulami, pelayanku. Kata ulamun disandarkan kepada isim domir ana, yaitu menjadi ulami. Ya, di situ adalah domir muttasil. Kemudian yang terakhir adalah munada. Munada adalah isim yang dipanggil, yaitu isim yang diawali oleh huruf nida. Nida adalah panggilan. Huruf nida itu diantaranya a, haya, aya, ya, ai, alhamzah, dan wa. Contohnya adalah ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang nakiroh. Nakiroh adalah isim yang jenisnya masih bersifat umum. Contohnya kitabun, buku, lauhun, papan, masjidun, masjid, insanun, manusia, khizanatun, lemari, tolibun, siswa, madrasatun, sekolah, dan mara'atun, perempuan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.